Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Nitno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Dan di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIP Kuliah Merdeka di tahun 2022. Kita lihat pedoman pendaftaran untuk KIP kuliah di tahun 2022. Sini kita abaikan. Nah, kita lihat syarat-syarat penerima KIP Kuliah Merdeka. Jadi kalau kita lihat di sini persyaratannya masih hampir sama seperti tahun yang lalu. Jadi penerima KIP Kuliah Merdeka ini adalah lulusan sekolah menengah atas SMA, SMK, dan bentuk lainnya yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur perguruan tinggi, baik akademik dan perguruan tinggi vokasi, dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi. Nah, kalau kalian cek di video saya di playlist di KIP Kuliah, itu ada tata cara mengetahui akreditasi dari program studi ataupun video yang menjelaskan bagaimana cara melihat PTN atau PTS apa saja yang membuka program KIP Kuliah ini. Yang ketiga, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah. Kita lihat lagi, ini adalah persyaratan penerima KIP Kuliah Merdeka yang dengan keterbatasan ekonomi sebagai syarat calon penerima KIP Kuliah. Nah, masih sama ya, jadi kepemilikan, jadi memiliki kartu KIP, ataupun PKH ataupun KKS atau mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan, mahasiswa dari keluarga yang masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, bagaimana kalau kalian tidak termasuk ke dalam 5 kategori ini? Nah, itu masih bisa ya, masih bisa untuk mendaftar KIP kuliah dengan syarat tidak mampu secara ekonomi dengan ketentuan yang dibuktikan pendapatan kotor gabungan antara orang tua atau wali itu paling banyak 4 juta setiap bulan, atau pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali itu dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak 750.000. Jadi kalian bisa memberikan bukti penghasilan orang tua baik slip gaji ataupun penghasilan dari ketua RT maupun dari kelurahan. Nah, untuk keunggulan penerima KIP Kuliah Merdeka, ini apa saja ya yang kalian dapat dari pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, UTBK, kemudian pembebasan biaya kuliah pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Nah, untuk bantuan biaya hidup, itu masih sama mulai dari tahun lalu. Itu biaya hidup ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal dari masing-masing wilayah perguruan tinggi. Jadi biaya hidup mahasiswa itu diberikan dalam 5 klaster wilayah dengan biaya hidup paling rendah 800.000, itu paling tinggi 1,4 juta per bulan. Jadi masing-masing wilayah itu berbeda. Nah, untuk melihat besaran biaya hidup kota atau kabupaten di mana kampus tujuan berada, silakan masuk ke SIM kuliah. Ini juga sudah saya bahas, ada SK resmi dari Kemendikbud. Untuk lengkapnya kalian bisa cek playlist KIP ya di channel ini. Ada rincian dari biaya hidup masing-masing kota atau kabupaten. Nah, selanjutnya jangka waktu pemberian KIP kuliah. Nah, ini juga penting ya, bahwa kalian yang penerima KIP itu untuk sarjana itu 8 semester, kemudian diploma 4 8 semester, diploma 3 6 semester, diploma 2 itu 4 semester. Nah, untuk program profesi
Untuk dokter gigi, dokter hewan itu 4 semester, sedangkan nurse, apoteker, dan guru 2 semester. Jadi kita penerima KIP itu tidak boleh lebih dari semester yang ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, ini jadwal penting KIP Kuliah Merdeka tahun 2022 ya. Untuk proses seleksi masuk LTMPT ini sudah lewat ya, jadi saya tidak perlu bahas. Kemudian kita lihat untuk proses KIP kuliahnya. Jadi registrasi akun KIP kuliah itu 2 Februari sampai 31 Oktober 2022. Sosialisasi KIP itu dari 2 Februari sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, penetapannya dimulai 1 Juli sampai dengan 31 Oktober 2022. Untuk pendaftaran KIP kuliah ini bisa dilakukan di laman KIP Kuliah Merdeka, kipkuliah.kemendikbud.go.id. Ini untuk tata cara pendaftaran bisa dilakukan menggunakan aplikasi di Play Store. Nah, tata caranya ini sudah saya bahas. Jadi ada di channelnya ada playlist info KIP. Di sana juga ada tutorial bagaimana cara mendaftar KIP kuliah. Nah, ini pendaftaran akun di SIP KIP kuliah dapat dilakukan melalui 2 cara. Jadi, selain calon mahasiswa mendaftar secara mandiri, perguruan tinggi juga bisa mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Jadi, mahasiswa mendaftar sendiri atau perguruan tinggi yang membantu mendaftarkan lewat sistem. Nah, untuk pendaftaran akun di SIP KIP kuliah, calon penerima harus memasukkan data yang valid, NIK, NISN, NPSN. Nah, di channel ini juga pernah saya bahas bagaimana cara mengecek NISN maupun NPSN. Nah, untuk detail bagaimana pendaftarannya silahkan dicek ya di playlist KIP kuliah. Nah, di sini kita lewati ini tahapan pendaftaran KIP kuliah. Alur pendaftaran KIP kuliah. Ini alur pendaftaran KIP kuliahnya ya. Jadi intinya kalian harus memiliki terlebih dahulu akun KIP kuliah, kemudian lengkapi berkas yang diminta, dan nanti untuk penetapannya akan dilakukan oleh pengelola KIP kuliah dari perguruan tinggi masing-masing. Jadi kalian isi dan lengkapi akun KIP kuliah kalian dengan benar-benar lengkap. Nah, bagaimana jika kalian memiliki kesulitan pendaftaran KIP kuliah? Yang pertama, manfaatkan fasilitas informasi frequently asked question di laman KIP. Jadi banyak sekali di sana bahasan. Jadi sebelum kalian menghubungi helpdesk di laman SIP kuliah, pastikan kalian terlebih dahulu baca di fasilitas informasi. Kalian juga bisa memanfaatkan email pengaduan@kemendikbud.go.id ataupun di media sosial Instagram Puslakdikbud. Nah, diskusikan dengan pengelola atau operator KIP Kuliah Merdeka di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang telah diterima dan melakukan registrasi di perguruan tinggi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan kalian diberi kemudahan ketika melakukan pendaftaran dan diterima di prodi kalian mendaftar. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.